إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, dia satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, bagi Allah Subhanahu wa taala semua kekuasaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu qadirun, dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa.
Siapa yang mengucapkan ini fi yaumin, pada satu hari, mi'ata marrah, dia ucapkan itu 100 kali, kanat lahu adla ashri riqabin, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala adla ashra riqabin. Adla ay misla, adla ashri riqabin ay misla ashri riqabin. Dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala seperti membebaskan 10 budak. Artinya 10 budak. Ashri riqab, riqab jamak dari raqabah. Ashra riqabin yaitu 10 raqabah. Raqabah itu artinya leher, artinya 10 jiwa. Seperti dia membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan akan dicatatkan baginya 100 kebaikan atau 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihapuskan dari dirinya 100 dosa atau kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasy syaitan, dan bacaan yang dia baca ini yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ulang itu 100 kali. Di antara faedahnya adalah kanat lahu hirzan minasy syaitan, ay husnan minasy syaitan. Bacaan itu akan menjadikan dia bagi dirinya hirzan ay husnan, menjadi benteng bagi dirinya dari syaitan. Artinya syaitan akan sulit menggodanya. Dia akan dijauhkan dari godaan syaitan. Yaumahu dzalik, pada hari itu, hatta yumsiya, sampai dia berada di waktu sore. Artinya dari pagi sampai sore hari. Kalau dia baca di waktu pagi atau pada hari itu, mi'ata marrah, 100 kali, kanat lahu hirzan minasy syaitan, dia akan menjadi benteng bagi dirinya dari syaitan atau godaan syaitan. Dan bacaan ini sangat penting, dan juga berzikir secara keseluruhan sangat penting bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi para penuntut ilmu, ya, karena mereka pertama mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tentang Rasulullah SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW, beliau selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau zikrullah fi kulli ahyanihi, pada setiap keadaannya. Jadi kalau orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala belajar atau menghafal zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu untuk diamalkan, ya, bukan untuk dihafal saja, bukan hanya untuk jadi ujian saja. Karena kalau tidak dia amalkan, tidak akan bermanfaat bagi dia. Dan seorang mukmin, terutama talibul ilm, dia harus membiasakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memudahkan urusannya. Karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan
pasti diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Oleh karena itu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, ya, setelah mereka belajar akidah, belajar syariah, mengamalkan syariah, meyakini akidah, adalah memperbanyak zikir. Dan tidak ada satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang masih diucapkan dan dikerjakan oleh penduduk surga di akhirat kelak selain berzikir. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada, semua ibadah tidak ada kecuali zikrullah. Dan ini menunjukkan pentingnya zikrullah. Banyak berzikir. Ya, zikir baik itu zikir yang muqayyad atau zikir yang mutlak. Zikir yang muqayyad yang berkaitan dengan amalan-amalan tertentu seperti zikir dalam salat, zikir setelah salat, kemudian zikir yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tertentu, baik yang dilakukan orang yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah, atau zikir mutlak, zikir yang dilakukan kapan saja dan dianjurkan dia memperbanyak membacanya, seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya, para penuntut ilmu itu adalah orang yang harus paling banyak berzikir. Orang-orang yang beriman, dia harus menjadi orang yang paling banyak berzikir. Banyak berzikir. Dan tanda orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia banyak berzikir. Jadi kalau kita lihat diri kita kurang berzikir, berarti kita tidak terlalu kuat cinta kita kepada Allah. Berarti kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu melihat pada dirinya banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bertahmid, takbir, tahlil, kemudian juga zikir-zikir yang lainnya, dia berusaha jaga, itu menunjukkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah akan mengingat dia, menolong dia, memudahkan urusannya. Oleh karena itu para ulama dahulu sampai sekarang mereka mengumpulkan amalan-amalan yang berkaitan dengan zikir, bahkan dalam satu kitab yang khusus. Semua kitab hadis di situ ada pembahasan tentang zikrullah. Dan zikir yang kita amalkan adalah zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan berzikir dengan cara kita sendiri, dengan bacaan dan mau kita sendiri, tidak. Tapi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak berzikir itu menunjukkan orang cinta kepada Allah. Para ulama mengatakan man ahabba syai'an akthara min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu dia akan banyak mengingatnya. Ya. Jadi orang itu kalau dia cinta kepada Allah, dia akan banyak berzikir. Kalau dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia akan banyak bersalawat kepada Nabi SAW dan mengamalkan sunnahnya. Ya, penuntut ilmu itu harus banyak berzikir. Para penuntut ilmu itu ujiannya banyak. Ya, orang yang menuntut ilmu itu ujiannya banyak sekali. Ya, godaannya banyak. Oleh karena itu dia harus banyak berzikir. Nah, ini diamalkan. Perbanyak berzikir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar. Ya. Dan zikrullah atau wirid yang terbaik adalah Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran. Kemudian zikrullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Jadi berzikir itu sesuatu yang harus melekat menjadi diri seseorang. Ya. Jadi jangan kita lebih banyak berbicara yang tidak bermanfaat.
Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jadikanlah senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian para ulama mereka misalnya di waktu pagi itu dia khususkan untuk berzikir. Ya, dari mulai selesai subuh atau sebelumnya, sebelum subuh misalnya setelah dia salat witir, dia perbanyak istighfar. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak apa? Beristighfar, banyak mengucapkan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan istighfar yang sempurna, yaitu sayyidul istighfar. Berbanyak istighfar. Kemudian di waktu pagi dia berzikir dengan yang warid dari Rasulullah SAW, dari azkar pagi, baik dia lakukan secara sempurna semaksimal mungkin atau sebagian daripadanya, tapi jangan dia meninggalkan sama sekali. Ya, karena berzikir ini dia adalah ghidha'ur ruh. Berzikir, membaca Al-Quran, berzikir itu adalah ghidha'ur ruh. Dia adalah makanan jiwa. Dan makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, itu adalah ghidha'ul jasad, makanan fisik. Dan kebutuhan orang terhadap zikrullah sebagai ghidha'ur ruh jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan orang kepada apa? Makan dan minum. Oleh karena itu banyak dari orang mulai tidur, bangun tidur, saat dia itu banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keluar rumah, masuk rumah, ketika dia makan, setelah makan, ketika zikir yang berkaitan dengan salat, masuk ke masjid, keluar dari masjid, ketika dia melihat sesuatu yang menakjubkan dan seterusnya. Banyak sekali dia berzikir. Sedangkan orang makan, misalnya kalau kebiasaan kita misalnya di negeri ini makan cuma 3 kali sehari, tapi berzikir setiap saat. Oleh karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menggambarkan Rasulullah SAW itu dengan perkataan beliau, kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah SAW itu banyak berzikir pada setiap keadaannya. Ya, jadi banyak berzikir. Nah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Zahabi, kemudian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, para ulama hadis dahulu kalau mereka menyampaikan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad dan juga ulama-ulama hadis yang lainnya, yang dihadiri kadang-kadang 5.000-an orang yang mendengar hadis atau 10.000 orang yang mendengar hadis, dan mereka itu punya namanya orang-orang yang menjadi penyampai atau mubalik atau penyampai dari hadis yang beliau sampaikan. Misalnya kalau dia mengatakan haddatsana fulan, kemudian yang terdekat mengatakan haddatsana fulan, kemudian selanjutnya yang mendengar mengatakan haddatsana fulan, qala haddatsana, sampai dia di akhir, dan itu bisa berjumlah 40 orang. Kemudian yang sebelah sini mengatakan haddatsana fulan, disampaikan ke sana haddatsana fulan, karena tidak ada pengeras suara. Dan imam yang menyampaikan hadis ini, sementara dia selesai sampai ke ujung apa yang disampaikan dari hadis itu, mereka itu berzikir, ya, atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ini sangat penting, ya. Kalau kita ittiba kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW banyak berzikir, ya. Kalau kalian misalnya diajarkan doa dan wirid, doa dan zikir, itu bukan untuk dihafal saja, jadi diamalkan, ya. Dan ini penting, terutama zikir setelah solat, ya. Kadang-kadang sebagian zikir setelah solat. Zikir setelah solat itu kalau tidak diucapkan, walaupun kalian ingat, itu bukan namanya berzikir. Berzikir itu harus dilafazkan, diucapkan, ya. Jangan sampai kita para penuntut ilmu itu justru tidak banyak berzikir, zikir setelah salat, ya. Jangan melakukan apapun kecuali
Nah, berzikir setelah salat itu sunnah bukan wajib. Tapi itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi berzikir setelah salat, berzikir, ya, perbanyak zikir. Dan kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia. Maka itu para ulama mengatakan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dia akan terluaskan jiwa dan hatinya. Sedangkan orang yang banyak mengingat manusia dia akan menjadi sempit dan tertekan hatinya. Ya, oleh karena itu orang bisa melihat pada dirinya kalau dia lebih banyak ingat makhluk dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dia berharap dia ingin bahagia, dia ingin tenang, dia ingin dimudahkan urusannya sementara dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, maksudnya kalian ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada saat kalian di dalam kemudahan, maka Allah akan mengingat kalian atau mengingat engkau pada saat engkau dalam kesulitan. Ya, terutama kita para penuntut ilmu banyak berzikir. Kalau kita ingin dimudahkan apapun, segala hal, ya, ilmu, rizki, keluasan, kebaikan, itu semuanya ada yang banyak berzikir, banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi harus dihidupkan, ya, dihidupkan. Kita di masjid, di rumah, di asrama, di pondok, banyak berzikir, ya, berzikir, zikir setelah salat terutama, ya, dan amalkan zikir-zikir yang sudah diajarkan, yang sudah dihafal. Jadi apa yang dihafal itu bukan untuk jadi hafalan saja, dia hafal ini tapi tidak diamalkan. Harus diamalkan. Ya, kalau tidak diamalkan itulah yang menjadikan hati itu menjadi keras. Hati itu menjadi kesat, hati itu mudah marah. Ya, karena tidak banyak berzikir. Ya, jadi harus berzikir sebanyak-banyaknya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, beliau pada kondisi syiddah, beliau banyak berzikir, ya, berzikir, mengingat Allah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat perang Badar, Rasulullah SAW berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diselangi dengan zikir juga beliau berdoa kepada Allah padahal peperangan sedang berkecamuk. Jadi banyak berzikir. Kemudian beliau mengatakan, dan wa kanat lahu hirzam minasyaitan. Bacaan ini, ya, yang dibaca 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhirnya, itu di antara faedah besarnya, kanat lahu hirzam minasyaitan. Dia akan menjadi husn, hirz, menjadi benteng, menjadi tameng bagi dia dari syaitan. Dia akan dimudahkan oleh Allah dari godaan syaitan. Kalau tidak, syaitan itu akan menguasai dia. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari zikir Ar-Rahman, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kami ikatkan baginya syaitan dan syaitan itu akan menjadi teman setianya. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan kepada dia kebaikan untuk berbuat baik kemudian, tapi justru syaitan. Ya. Oleh karena itu di antara fadail, keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat Umar bin Khattab, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang beliau, kana Umar idza salaka fajjan salaka asyaitanu fajjan akhar. Sahabat Umar bin Khattab itu di antara keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau kalau melewati satu jalan, ya, maka syaitan itu akan minggir mencari jalan yang lain karena takut kepada sahabat apa? Umar.
Kenapa syaitan itu takut kepada Umar? Karena akidah beliau yang kuat. Juga karena beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Syekh Muqbil rahimahullah beliau mengatakan kalau orang itu akidahnya kuat, dan akidah yang kuat itu ciri-cirinya adalah orang yang berakidah yang kuat itu dia banyak berzikir kepada Allah. Dia banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan orang yang kuat akidahnya, yang dia dekat kepada Allah, maka syaitan itu akan takut kepadanya. Tetapi kalau dia lemah akidahnya, dan lemah akidah itu menjadikan dia apa? Banyak lupa kepada Allah. Dan ciri-ciri orang-orang munafikin itu adalah tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ya, oleh karena itu kita harus biasakan diri berzikir, mengkhususkan waktu tertentu yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW, atau berzikir secara umum dengan zikir yang mutlak. Ya, wa idza, apa kata Allah dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka melakukan salat, mereka lakukan salat dengan malas. Mereka berbuat riak kepada manusia di dalam salatnya, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati. Kalau kita merasakan diri kita tidak berzikir atau tidak banyak berzikir kepada Allah, itu ada hal-hal yang pasti. Berarti ada pada kita yang harus kita jauhkan diri. Atau hal-hal yang mungkin ada pada diri kita. Boleh jadi wal'iyadzubillah, iman itu dicabut dari diri kita, wal'iyadzubillah. Kedua, boleh jadi iman kita sangat lemah. Yang ketiga, boleh jadi ada sifat nifaq atau kemunafikan pada diri kita. Karena di antara sifat orang-orang munafikin itu, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu tidak berzikir kecuali sedikit saja. Ya, berzikir untuk pencitraan supaya dia dilihat orang, atau dia untuk riak kepada orang, ya, atau supaya dia dianggap muslim, atau supaya dianggap soleh, tidak. Tapi orang-orang beriman dia butuh kepada zikrullah. Ini penting. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka itu orang yang harus paling banyak berzikir.